Selamat datang di channel saya Devan. Dan hari ini saya ingin melanjutkan, ini mungkin video yang kedua ya teman-teman, di mana mungkin teman-teman sudah melihat video yang pertama, yaitu saya mengisahkan bagaimana saya memulai kembali perjalanan saya untuk mulai mengisi konten-konten di YouTube, video-video yang berisikan tentang hal-hal yang sifatnya membangun diri, mengembangkan potensi, kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup, dan hal-hal yang terkait dengan entrepreneurship. Bagaimana seorang entrepreneur melihat hidupnya dan mengelola bisnisnya. Hal-hal seperti ini akan kita bahas di channel saya, dan senang sekali seandainya teman-teman bisa selalu mengikuti. Oke, dan kali ini saya akan melanjutkan satu topik yang menurut saya cukup menarik, yaitu, dan ini adalah perjalanan bagaimana saya sendiri melihat diri saya begitu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar teori, tetapi bagaimana saya mempraktekkannya juga. Judulnya, saya ingin memberi judul topik kali ini adalah siapa bilang aku perlu dimotivasi. Nah, ya memang betul sekali. Jadi mungkin dulu aku berpikir bahwa aku perlu dimotivasi supaya aku bisa action dan melakukan sesuatu tepatnya terkait hal-hal yang mungkin menjadi tujuan atau cita-cita dan goalku. Nah, dan memang betul sekali ketika seseorang itu dimotivasi, maka ada kayaknya ada dorongan gitu ya, dorongan yang membuat kita bersemangat dan akhirnya kita melakukan apa yang sebetulnya kita rencanakan. Tapi setelah sekian lama saya mencoba mereflect gitu ya, apakah memang betul sebetulnya seseorang itu perlu dimotivasi sehingga dia harus melakukan hal-hal yang ya bisa menjadi tujuannya atau bukan. Apakah memang seseorang itu harus didorong-dorong supaya dia itu bergerak dan action. Mari coba kita pikirkan lebih dalam terkait isu ini, terkait hal-hal ini. Mungkin kita sendiri yang merasakannya. Dan dulu saya memang senang sekali dengan bacaan-bacaan yang memotivasi diri. Saya suka sekali hadir di konferensi-konferensi yang memberikan semangat, bahkan mendengarkan kaset ataupun rekaman-rekaman dari motivator-motivator yang ketika mendengarkan itu memang merasa enak dan merasa bersemangat, bahkan merasa terbakar. Dan ada sensasi tersendiri dalam emosi saya yang membuat seakan-akan saya harus mengerjakan apa yang saya ingin lakukan sebelumnya. Dan tidak ada yang salah. Beberapa saat memang saya juga melakukan. Dan setelah saya reflect, banyak hal sebetulnya sudah capai juga dengan bantuan motivasi yang sifatnya dari luar tadi. Namun setelah sekian lama sampai hari ini saya mencoba memikirkan ulang seberapa efektifkah hal itu untuk kita semua mungkin masuk di dalam siklus yang namanya, menurut saya nih, siklus lingkaran lelah motivasi. Ini menurut saya ini ya. Karena saya sempat ada di dalam satu titik di mana yang namanya motivasi tadi itu tidak bekerja begitu efektif. Sampai akhirnya saya sendiri kelelahan, capek. Kenapa? Ketika mendengarkan tayangan-tayangan, bahkan membaca, mengkonsumsi konten-konten seperti yang tadi yang saya sebutkan, itu memang membuat aku bersemangat, tetapi ketika aku nggak bisa melakukannya, itu menjadi kayak seperti saya merasa saya perlu dimotivasi. Saya kembali ke suatu status state di mana kondisi diri di mana saya merasa saya perlu dimotivasi lagi. Karena saya gagal, karena saya nggak mencapai hal itu. Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak tergerak lagi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri yang membuat saya kayaknya perlu deh dimotivasi. Dan akhir-akhir ini saya juga menemukan beberapa
Ya mungkin banyak lah di antara teman-teman para pengusaha muda yang menjadi coach saya itu ketika datang dan ngobrol dan ngomong sama coach minta tolong saya dimotivasi. Nah, sampai akhirnya ketika seseorang dan itu saya sendiri merasa lelah dimotivasi karena sudah gagal kemarin setelah dimotivasi dan saya nggak mencapai juga, lalu saya perlu dimotivasi begitu terusnya kayak selingkaran setan, dan akhirnya saya nyerah aja, saya lelah terus terang dimotivasi, dan saya sempat di titik yang seperti itu teman-teman. Dan ini yang ingin saya bahas, apakah ada cara lain gitu ya untuk kita bisa menggali sebetulnya dan menemukan sesuatu yang menggerakkan diri kita tanpa harus dibantu dari luar. Ada saatnya di mana kita bisa memproses diri kita menjadi seorang yang lebih dewasa dalam segala aspek hidup ini, dan kita mulai melihat sebetulnya apa yang bisa menggerakkan saya. Dan kita perlu memang mengenali diri kita sendiri. Seberapa sih saya ini bisa mencapai potensi maksimum saya seandainya saya benar-benar bergerak? Seberapa besar kemungkinan atau peluang yang terbuka untuk saya seandainya saya bisa mencapai potensi maksimum saya? Apa yang ada di dalam diri saya yang benar-benar bisa menggerakkan saya? Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya perlu kita jawab daripada alih-alih kita mengharapkan adanya pertolongan yang selalu dari luar untuk memotivasi kita. Dan ini menjadi satu titik yang krusial teman-teman. Karena dengan kita berpikir bahwa kita ini perlu dimotivasi untuk berhasil atau untuk untuk melakukan sebuah action plan, kita itu sama saja dengan mengaminkan dan mempercayai bahwa ada faktor dari luar diri kita yang harusnya ikut bertanggung jawab atas keberhasilan kita. Dan ini kan aneh gitu ya teman-teman ya. Jadi kita yang ingin berhasil, kita yang punya tujuan, kita yang mau mencapai sesuatu, tapi kita sedang menyerahkan sebagian dari tanggung jawab keberhasilan ini pada pihak luar. Dan ini tentunya tidak akan terlalu efektif buat kita. Kalau seandainya di masa-masa kita bersekolah dan budaya didorong itu menjadi kebiasaan, nah mungkin ada saatnya kita mulai berpikir, apakah memang saya perlu didorong untuk mencapai goal saya sendiri? Apakah saya perlu dimotivasi dari luar untuk saya sendiri mengerjakan apa yang sebetulnya menjadi tujuan saya? Sebetulnya seberapa penting sih tujuan ini untuk saya? Dan dari situ kita akan bisa menimbang apakah saya benar-benar ingin mencapainya. Dan ini pertanyaan yang perlu kita ganti. Perlu kita terapkan dan mengganti pertanyaan-pertanyaan dan keinginan-keinginan kita dimotivasi dari luar. Karena saya sempat di titik itu teman-teman. Saya sempat merasa ya, buat apa sih saya lelah dimotivasi, saya kecanduan motivasi dan akhirnya saya itu lelah gitu. Tidak pernah puas dan terus berputar dalam lingkaran itu. Nah, lalu apa yang sebetulnya terjadi sekarang? Saya mendevelop sebuah kebiasaan yang sebetulnya gampang, yaitu kebiasaan untuk saya menanyakan hal tersebut dalam diri saya dan menemukan jawaban-jawaban dari dalam diri saya sendiri. Dan ini sebetulnya yang bisa menggerakkan. Kalau kita belajar dari bukunya Simon Sinek, itu kan Finding Your Why, itu menjadi salah satu dasar yang cukup kuat untuk kita menemukan why kita dan kita bisa bergerak. Dan ini hal yang menurut saya PR untuk setiap orang untuk menemukan why-nya, dan dengan menemukan why-nya perlahan tapi pasti dia akan bergerak kepada tujuan itu. Semakin lama semakin mendekat kepada tujuannya. Karena
semakin lama why-nya itu semakin kuat gitu ya. Semakin lama dia bisa menemukan dan menggali ke dalam dirinya dan menemukan hal-hal yang menggerakkan dia, otomatis dia juga akan bergerak meskipun mungkin tidak langsung instan. Seperti ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah motivasional itu yang membakar semangat. Mungkin tidak akan seperti itu. Tetapi ada pergerakan yang pasti, pelan tapi pasti. Semakin lama semakin mendekat kepada tujuannya. Dan ini adalah kebiasaan yang perlu kita bangun, teman-teman. Karena dari situ, saya sangat percaya bahwa yang namanya sukses itu tidak dibangun dalam semalam gitu ya. Diperlukan konsistensi. Dan sukses itu menurut saya adalah lari maraton gitu ya. Bukan laris jangka pendek gitu ya, yang kita harus segera dan secepat mungkin gitu ya, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Nanti di segmen lain kita akan bahas deh apa sih itu sukses gitu ya, menurut definisi saya gitu ya. Nah, tapi di titik ini kita perlu yang membangun yang namanya sebuah kebiasaan baru, yaitu mengembangkan motivasi yang dari dalam diri dengan menemukan apa yang menggerakkan teman-teman sekalian. Saya sangat percaya nanti ketika teman-teman menemukan apa yang menggerakkan teman-teman, saya sangat percaya sekali akan ada perubahan-perubahan yang signifikan dengan perubahan-perubahan perilaku. Bagaimana kita tidak lagi membutuhkan motivasi yang dari luar, tapi kita benar-benar menjadi fokus pada tujuan kita dan akhirnya kita bisa mencapainya. Mungkin dari sini apa yang bisa saya sharingkan di video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan kita akan ketemu lagi nih di video yang selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka, boleh like, boleh subscribe. Dan pastikan teman-teman selalu mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari channel saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya undur diri. Saya Devan. Salam sukses.